Oke, teman-teman semua, ketemu lagi bersama Beda Belajar. Di video pembelajaran kita kali ini, kita mau sharing tentang situasi yang akrab dengan diri kita sebagai orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak. Entah itu kita sebagai orang tua atau sebagai guru, ya, baik guru formal atau guru non formal. Nah, apa situasi yang akrab? Berikut situasinya di rumah. Anak sudah dibilangin, tapi seolah tidak didengarkan, justru melakukan kebalikan dari apa yang sedari tadi sudah kita bilang. Gak ubahnya ketika situasi di kelas, kita sebagai guru sudah dijelaskan panjang lebar, diberikan juga perumpamaan kasus jadi bahan ajar, masalahnya nggak paham. Nah, disuruh tanya justru malah diam. Ini yang terjadi. Atau situasinya sudah diberitahu, ini masih di kelas gitu ya, sudah diberitahu aturan yang berlaku tapi malah dilanggar, seolah belum tahu dan tidak ada yang memberitahu. Pokoknya pusing ya sama anak sekarang. Tapi yang kita harapkan nih, anak atau siswa kan paham ya apa yang disampaikan, baik berupa informasi pelajaran atau informasi yang sifatnya aturan atau perintah. Jadi sekali diucapkan, mereka bisa paham dan mengerti. Ini yang kita inginkan. Sederhananya, sekali kita omongin, itu langsung dipatuhi, dimengerti, dipahami, langsung ingat, gak perlu berkali-kali dibilangin, kan capek kita bilanginnya. Nah, terus gimana sih? Apa sih sebenarnya masalahnya? Nah, masalah dan apa? Bagaimana masalah tersebut muncul, kita harus telusuri dari akar masalahnya tadi. Kenapa sih siswa atau anak ini sulit untuk dibilangin? Salah satunya adalah karena kita fokus ke apa yang mau kita bicarakan. Nah, inilah awal masalahnya. Fokus kita kepada apa yang mau kita bicarakan. Nah, terus apa dong yang harus kita lakukan? Nah, ini solusinya. Fokuslah ke bagaimana cara menyampaikan informasi dengan jelas dan terstruktur. Kemudian pahami siapa dan apa karakteristik anak atau siswa. Nah, ketika kita memahami karakter dan siapa siswa kita atau anak kita ini, karakteristiknya seperti apa, inilah kunci sukses komunikasi dengan mereka. Nah, mereka ini kan sebagian besar dominasinya adalah siswa di generasi Z atau Gen Z, teman-teman semua. Ya, mereka ini sangat singkat ketika menerima informasi, sehingga ketika informasi tersebut panjang, lebar dijelaskan, itu buat mereka juga jadi bingung apa sih intinya. Mereka sulit untuk menangkap inti dari pembicaraan yang panjang, kan gitu ya. Tapi ini juga bukan artinya nggak boleh panjang-panjang kalau ngomong, bukan ke situ. Terus kemudian kalaupun mereka hanya menyerap dari sedikit informasi, kan itu juga akan menimbulkan asumsi, atau itu juga akan menimbulkan kebingungan untuk diri mereka pada gilirannya. Terus bagaimana dong caranya nih agar supaya kita tahu Gen Z itu sifatnya seperti itu? Yang tadi tuh, mereka informasinya maunya singkat, padat. Tapi ada masalahnya di singkat dan padat tadi, informasi-informasi tersebut, kan ada informasi yang nggak bisa disingkat gitu loh, nggak bisa dibuat padat gitu. Tetap mesti harus dijelaskan. Nah, ini bagaimana solusinya atau bagaimana jalan tengahnya lah, agar supaya kita sebagai guru, sebagai orang tua ini bisa menyambung relasi kita yang baik dengan anak atau murid. Nah, gunakan ini ya, gunakan bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan. Salah satunya adalah dengan bernarasi. Jadi narasi ini adalah menggambarkan atau menyampaikan suatu peristiwa. Ini sesuai dengan peristiwa atau cerita ya, secara berurutan. Nah, selanjutnya, kenapa sih mesti narasi? Karena narasi lebih fokus kepada fakta, informasi, dan penjelasan yang diberikan juga secara objektif. Kemudian secara umum, narasi ini memiliki struktur yang lebih formal dan juga terstruktur. Nah, tujuan dari narasi menyampaikan informasi dengan jelas dan terstruktur. Ya, jadi untuk membuat
informasi tersebut jadi jelas, kita sebagai orang tua dan guru ini juga harus terstruktur bagaimana cara kita menyampaikan informasi tersebut. Contoh, misalnya kita ingin memberitahu bahwa kejujuran adalah kunci kesuksesan. Di dalam cerita narasi kita ingin menanamkan sifat-sifat jujur yang konteksnya adalah tidak mencontek, gitu ya. Nah, kita bisa bilang kepada siswa gitu, kejujuran adalah kualitas yang dapat membantu kita menjadi pribadi yang baik dan sukses di masa depan. Saat kita jujur, orang lain akan mempercayai kita dan kita akan membangun reputasi yang baik. Bayangkan, jika kita mencontek saat ujian, meskipun kita mungkin dapat nilai tinggi untuk sementara, itu tidak adil bagi kita dan teman-teman kita. Kita tidak belajar dengan benar dan beresiko kehilangan kepercayaan orang lain. Oleh karena itu, dengan berpegang pada kejujuran, kita akan tumbuh sebagai individu yang bertanggung jawab dan dihormatin. Nah, misalnya itu yang kita utarakan. Ada runtutannya, kenapa sih kita harus jujur? Terus kenapa sih kita tidak boleh mencontek? Apa sih akibat dari mencontek? Gitu ya, teman-teman. Atau kita mau kaitkan juga dalam cerita narasi kita ini, ada aturan-aturan yang memang harus kita taatin, gitu ya. Misalnya, saat kita bermain, kita juga harus mengikuti aturan permainan yang kita lakukan. Kita nggak boleh curang, karena dalam setiap permainan ada aturannya. Nah, mencontek atau melakukan kecurangan akan merusak kepercayaan dan persahabatan kita, yang kita terjebak dalam situasi yang mengharuskan kita memilih antara kejujuran dan kesalahan. Ingat ini, bahwa kejujuran adalah pilihan terbaik. Orang lain akan menghargai kita lebih baik ketika kita jujur dan kita merasa bangga dengan diri sendiri. Nah, ini contoh untuk kita membangun narasi tentang pentingnya kejujuran, pentingnya kesuksesan tanpa mencontek. Dan juga kita kaitkan tadi dengan aturan. Nah, inilah teman-teman semua sharing dalam video bersama Bedah Belajar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi bersama Bedah Belajar.